84. Tulisnya 84 tahun ya, lama ya. Satu jidai hampir 100 tahun ya, hampir 1 abad ya. Narajidai ya, tentunya Narajidai punya perbedaan dengan zaman-zaman sebelumnya ya. Jadi minasang kalau belajar sejarah itu dilihat apa yang membuat zamannya itu berubah, titik baliknya apa, turning point-nya apa ya. Misalnya kayak kemarin yang dari zaman Jomong ke Yayoi, yaitu bedanya zaman Yayoi sudah mengenal pertanian, sementara zaman Jomon masih berburu. Nah, di situ kenapa berubah gitu ya. Seperti itu ya, terus Jomong ke Asuka misalnya. Jomon ke Yamato atau Kofun, bahwa di Kofun mulai ada kuburan berbukit-bukit. Terus kalau beda ya, kalau zaman prasejarah kan pasti belum ada tatanan kenegaraan ya, mulai zaman Yayoi akhir sudah mulai ada pemimpin-pemimpin yang muncul ya, tokoh-tokoh yang muncul di sini. Oke, Narajidai di sini selama 84 tahun. Nah, kunci dari Narajidai adalah satu istilah ya. Ya, jadi zaman Nara di sini istilahnya adalah adanya pemindahan ibu kota dari Asuka ke Nara ya. Jadi kan sebelumnya kan zaman Asuka ya, masih ingat ya kemarin zaman Asuka sebagai zaman Buddha yang paling tua. Datangnya Buddha pertama ke Jepang di zaman Asuka ya, tahun 600-an. Buddha datang dari daratan Cina ya, aslinya memang dari India ya, tapi Buddha itu aslinya India ya, bukan Asia Timur, tetapi berkembang di Asia Timur, kemudian dibawalah oleh para orang-orang menyeberang ke Jepang ya, Toraijin biasanya dari daratan Eropa jadi daratan Cina dan Korea semenanjung masuk ke Jepang ya. Itu zaman Asuka desne. Nah, sekarang pindah lagi, yaitu tadinya di Asuka ya, ibu kotanya di Asuka desne, pindah ke Nara, disebut dengan apa? Ada yang bisa baca nih? Bagaimana tuh ya? Heijokyo. So, desne Heijokyo ya. Nanti ada Heiyangkyo soalnya ya. Yang ini Heijokyo ya. Heijokyo desne. 84. Hai, jadi seperti ini ya, Heijokyo. Jadi ini adalah gambaran dari Heijokyo ya, atau tatanan kota yang sebenarnya tatanan kota ini meniru dari dinasti Tang di Cina ya. Jadi di sebelah lagi ada dinasti namanya dinasti Tang. Sementara di Jepang sudah masuk ke zaman Nara, Disney Narajidai ya. Ibu kotanya pindah ke Nara. Kira-kira Nara daerah mana minasang? Dekat Tokyo apa dekat Osaka ya Nara? Deniska? Yang mana nih minasang? Nara, di mana sih Nara? Udah pernah dengar belum Nara di mana? Nara kira-kira dekat Osaka apa dekat Tokyo? Dekat Tokyo gitu. Dekat Tokyo? Dekat Tokyo apa dekat Osaka, minasang? Deniska? Ada yang lain? Dekat Osaka saya. So, dia lebih dekat ke Osaka ya. Makanya Osaka Jepang Tengah itu Kansai gitu ya, sebagai pusat peradaban Jepang yang pertama dianggap seperti itu ya, karena datangnya orang-orang dari semenanjung Korea ya. Iriska, suara saya kedengeran ya, jelas ya? Hai Sensei. Ya. Oke, dari Heijokyo, istilah ibu kotanya namanya Heijokyo. Di sini adalah perpindahan dari Asuka ke Nara, di sini ya. Nah, jadi Heijokyo ini merupakan ibu kota di Nara yang mengambil model kota Tang di Cina ya, kota Tang di Cina. Model kota Tang di Cina ya. Kemudian Heijokyo ini menjadi pusat pemerintahan di Nara selama 70 tahun. Jadi ibu kotanya sejak tahun 710. Jadi sampai 780 tadi ya. Nah, sisa 4 tahunnya itu berubah lagi ya. Heijokyo desu ne. Nah, ciri-ciri, jadi pertama adalah Heijokyo, yaitu kata kunci dari zaman Nara, ya, ibu kotanya Nara. Kemudian ciri-ciri kehidupan yang kedua adalah diperkenalkannya berbagai teknik ya di bidang ekonomi. Kita lihat di sini ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya bidang pertanian ya, di bidang pertanian dikenalkan cara mengolah tanah ya. Dan di bidang pertambangannya diajarkan cara membuat apa nih minasang? Cara membuat Uang uang logam ya, uang logam. Jadi dulu kan masih
apa namanya, pembayarannya masih barter gitu ya. Sekarang udah diperkenalkan uang logam, cara membuat uang logam di bidang pertambangan gitu ya. Jadi bidang pertanian, cara mengolah tanah dan cara membuat uang logam. Jadi semakin apa namanya, semakin berkembang ya, namanya zamannya peradabannya semakin maju ya. Nah, ini ada gambar dari Wado Kaiho. Ini mungkin kanjinya sulit ya. Wado, wa-nya itu kan Jepang ya, do-nya itu perunggu ya. Wado Kaiho. Ini adalah uang mata uang di sini, mata uang logam ya. Uang logam yang pertama dibuat di Jepang itu Wado Kaiho di sini. Jadi ini ura dan omote, bagian depan dan bagian belakang. Jadi memang tulisannya Wado Kaiho seperti ini ya. Ya, diperkenalkan uang tadi ya, sudah ya, uang logam. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah terjadinya kepincangan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ya, politik, sosial, dan ekonomi terjadi kepincangan. Maksudnya ketidakteraturan ya, apa namanya, beda gitu ya, nggak setimpal gitu ya, nggak imbang ya. Nah, apa yang disebut dengan di apa namanya, di bidang politik itu misalnya adanya campur tangan pendeta Buddha dalam urusan politik ya. Jadi waktu itu Buddha itu pendeta Buddha itu apa namanya, tugasnya kan untuk mengurus agama saja. Tetapi ternyata tidak hanya itu, mereka juga masuk ya, ikut campur intervensi ke dalam urusan politik ya. Kemudian ada sebuah keluarga besar ya, klannya sangat besar, yaitu klan atau keluarga Nakatomi di sini ya, keluarga Nakatomi ya, ada namanya keluarga Nakatomi saat itu penguasa ya, saat itu ya, penguasa atau pemimpin klan ya. Itu namanya Nakatomi di sini. Itu mereka berkuasa penuh ya, dan mereka itu menikahkan keturunannya dengan keturunan kaisar, saat itu ada kaisarnya. Jadi apa namanya, politiknya semakin apa ya namanya, kekacauan politiknya semakin merajalela gitu ya, pengaruhnya semakin besar si Nakatomi ini ya, berhasil menikahkan keturunannya dengan keturunan kaisar. Oke, sebentar. Baik. Ya, jadi apa namanya, sebelumnya kan kemarin ada namanya Taiho Ritsuryo ya, Ritsuryo yang dibuat oleh Shotoko Taishi ya, seperti itu ya. Apa namanya, itu masih berlanjut. Nah, kemudian tadi tata kotanya kan mengikuti model kota Tang di Cina ya. Nah, kekuasaan kaisar ini, jadi ada kaisar ini ya, di bawah sistem Ritsuryo yang kemarin itu ya, undang-undang apa Ritsuryo itu namanya, pidana dan administratif itu berjalan baik berkat kaum Kizoku di sini. Masih ingat Kizoku apa? Kizoku? Kizoku apa? Siapa Kizoku? Bangsawan. Bangsawan, so desne. Hai. Tapi kalau kepala klan namanya masih ingat kepala klan? Kepala klan adalah Kuzoku di sini ya. Kalau Kizoku bangsawan. Ya, jadi jadi di bawah Kizoku ini apa namanya, Ritsuryo itu sistem apa undang-undang itu berjalan dengan baik ya gitu. Nah, apa namanya, tadi kan bidang ekonomi sudah ya, setelah itu bidang ekonominya tadi bidang apa namanya, pertanian dan pertambangan sudah diajarkan teknik-teknik menanam ya, bercocok tanam, dan pertambangannya atau itu apa tadi, bikin logam ya, uang logam biasanya sebagai alat tukar uang ya, alat tukar yaitu membuat uang seperti itu. Nah, tadi dengan diperkenalkannya cara mengolah tanah, tadi kan ada nih ya, cara mengolah tanah ini ya. Dengan diperkenalkannya cara mengolah tanah ini dengan menggunakan sapi atau kuda ya, saat itu belum ada traktor ya, jadi itu juga meniru dinasti Tang, dan itu membuat pertanian itu berkembang lebih baik ya, seperti itu. Nah,
tadi itu yang Wado Kaiho ini juga salah satu hasil dari berkembangnya teknik logam gitu ya, teknik pembuatan logam ini dengan adanya membuat Wado Kaiho. Jadi ini tulisannya tadi Wado Kaiho. Jadi ini adalah mata uang pertama ya. Bisa ditulis sebagai mata uang pertama. Mata uang pertama di Jepang adalah ini ya, Wado Kaiho. Di zaman ini apa tadi, Nara desu ne. Nah, perkembangan mata uang ini mengakibatkan tumbuhnya sistem ekonomi yang purba desu ne. Seperti apa ekonomi uang purba? Jadi walaupun terbatas di sekitar kerajaan saja ya saat itu ya. Artinya di samping sistem pertukaran barang ya, waktu itu kan barter ya. Mulai dikenal pula sistem pertukaran dengan uang ya. Nah, kemudian kepincangan politiknya seperti apa maksudnya ya. Jadi Ritsuryo ini berdasarkan pemikiran Konfusius ya. Kemarin kan masih ingat ya. Ritsuryo ini Konfusius ya, bahwa Konfusius dan Buddhisme diterima ya. Jadi Ritsuryo ini sebenarnya ada pengaruh dari Konfusianisme ya. Konfusianisme ya, Konfusius. Nah, ini banyak bertentangan dengan ajaran Buddha ya. Kemarin kan siapa namanya Shotoku Taishi menerima Konfusianisme ya, dan Buddha juga diterima. Tetapi sebenarnya Konfusianisme dan Buddha ini banyak sekali pertentangan ya, dan itu yang membuat banyak benturan di situ ya, banyak sekali benturan. Akhirnya para pendeta Buddha ini ikut-ikutan ya masuk ke dalam urusan politik, jadi ikut campur tangan ya seperti itu. Nah, Kaisar saat itu perhatiannya terlalu berlebihan ke agama Buddha ya, jadi jadi otera-otera lebih banyak dibangun saat itu ya. Itu sudah pasti ya, kalau mendirikan itu pasti keuangannya bakal terganggu juga ya, karena perlu banyak uang ya saat itu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya petani yang tempat tinggalnya di desa ini hidup menderita ya. Karena yang tinggal di kota ini hidupnya berkecukupan dan menarik pajak ya. Jadi yang di desa ini yang kasihan gitu ya. Baik. Nah, seperti itu ya. Jadi politik di istana itu mulai melemah ya. Karena ada campur tangan pendeta Buddha saat ini ya. Nah, kemudian semakin meluas pengaruh keluarga bangsawan Nakatomi. Jadi Nakatomi ini kan bangsawan, biasanya yang Gozoku kemarin jadi Kizoku ya. Ini semakin luas ya, dia semakin banyak memperluas kekuasaannya, dan anak-anaknya dinikahkan dengan keturunannya kaisar, jadi semakin kuat. Nah, ini negatifnya adalah, positifnya adalah bangsawannya makmur ya, makmur semakin maju ya, tetapi karena mereka menarik pajak di sini ya, menarik pajak. Mereka tinggal di kota ya. Kemudian sementara petani ini tinggal di desa. Nah, yang tinggal di kota menarik pajak kepada yang tinggal di desa. Ya, jadi yang petani sengsara tetapi bangsawannya makmur. Jadi sangat ketimpangan ya, bidang kesejahteraannya sangat nggak balance ya, seperti itu ya saat itu. Ini bidang sosial dan ekonomi ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempatnya adalah tadi ada kepincangan ya, kemudian ada positifnya juga ya. Positifnya yaitu berkembangnya kebudayaan, apa minasang namanya kalau Asuka, kalau Nara, kebudayaan Tempio. Kanjinya kayak apa ya Tempio? Mungkin minasang bisa bantu cari. Tempio di sini. Jadi Tempio ini kalau nggak salah nama tahun ya saat itu. Jadi kalau di dalam Jepang itu ada nama kebudayaannya sesuai tahun. Misalnya Kase Bunka, kebudayaan zaman Kase. Genroku Bunka. Jadi mereka punya tahun gitu ya, tahun berapa itu. Misalnya tahun sekarang nih 2022, namanya apa minasang? Tahun apa ya? Tahun apa nih? Tahun Heisei. Oh, di sini tahun Rewa ya, tahun Rewa ya. Jadi misalnya disebutnya Rewa Bunka, seperti semacam itu ya. Rewa Bunka, Kase Bunka. Nah, ini kalau di sini namanya Tempio Bunka. Jadi Tempio ini kanjinya kayak gini ya, langit dan hirai. Tempio, yaitu
729 sampai 749. Jadi zamannya Nara, namanya kebudayaan Tempio. Nah, apa sih khasnya dari kebudayaan Tempio? Ya, seperti itu ya, Tempio Bungka ya. Hai, seperti apa nih? Jadi ini adalah zaman antara Tempio ini, oh ini udah ada ya, Tempio ini zaman antara 729 sampai 748 ya. Ini perkembangan agama Buddha lebih pesat lagi daripada yang kemarin, karena kalau Asuka kan Buddha tertua ya, pertama kali Buddha datang ke Jepang. Yang kedua ini adalah lanjutannya, ceritanya lanjutannya gitu ya, kebudayaan Tempio. Tadi kan Buddha dan Konfusianisme masuk ke dalam pemerintahan, apalagi di Buddha sangat didukung oleh kaisar ya atau pemerintah ya. Jadi di sini ada sebuah kuil ya, kuil yang paling utama di dalam sebagai hasil peradaban dari kebudayaan Tempio adalah, ada yang bisa baca nih kuil apa nih? Kore wa ji desu yo ne? Otera desu ne? Baik, apa nih? Daiji. Todaiji. Daiji. Todai. Todaiji desu ne. Ini bukan Todai Tokyo Daigaku ya, tapi Todaiji yang ada di Nara desu ne ya. Todaiji ini sebagai kuil tertua ya. Kuil tertua ada di Nara. Kuil tertua di Jepang ada di Nara desu ne. Ini sebagai pusat, jadi kayak apanya namanya ya, pusat peradaban Tempio saat itu ada di Nara ya. Todaiji namanya juga zaman Nara ya, ada Todaiji desu ne. Kemudian ada juga Bungakunya ya, kesusastraan itu kemudian jadi Todaiji dan kesusastraannya itu bergabung menjadi satu, menjadi Tempio Bungka ya. Tempio Bungka atau kebudayaan Tempio desu ne. Nah, Todaiji ya, jadi seperti ini kira-kira ya image dari Todaiji ya. Kira-kira bangunannya dari apa nih minasan? Kono otera wa nande tsukurarete masu ka? Tateraremasu ka? Apa nih? Kayu. So, desu ne, kayu ya, atau istilahnya mokuzo ya. Moku itu kayu ya, zo itu apa namanya? Zo itu tsukuru. Mokuzo itu artinya bangunan kayu ya. Mokuzo desu ne. Zo-nya ini tsukuru ya, jadi gini. Mokuzo adalah bangunan kayu ya. Mokuzo tatemono desu ne. Made of wood ya. Wooden ya. Nah, jadi bangunan kayu tertua saat itu sampai sekarang pun masih dipegang oleh Todaiji desu ne. Ya, ada di Nara ya. Ada juga di dalam Todaiji ini ada istilah Nandaimon. Nah, mong ini apa sih minasan? Mong. Kalau kita lihat mong warna deska, mong Gerbang. gerbang. So, di sini gerbang. Gerbang kira-kira di selatan, timur, utara, tenggara, barat, daya, mana nih? Gerbang apanya nih? Gerbang selatan. Selatan. So, di sini selatan ya. Gerbang selatan ini adalah salah satu gerbang selatan yang ada di Todaiji ya. Nah, ini kita lihat di situ ya. Jadi apa namanya? Nandaimon itu juga sangat terkenal. Biasanya kuil-kuil di Jepang itu jadi UNESCO ya. Jadi apa namanya? UNESCO ni shite saremasu ne. Apa namanya? Warisan budaya yang sangat dilindungi ya saat itu ya. Nah, di dalamnya juga ada Kongo Rikizo desu ne. Rikishi Zo. Ada yang tahu Zo itu apa, minasan? Zo. Gajah apa patung? Gajah. Gajah atau patung? Zo. Patung. So, di sini Patung. Zo itu patung ya. Kalau gajah itu nggak pakai ini, nggak pakai orang ini ya, Zo saja ya. Kalau ini Zo-nya ini artinya patung. Nah, ini adalah Kongo Rikishi Zo. Jadi di kanan kirinya ada apa namanya? Kayak guardiannya gitu ya. Guardian itu kayak penjaganya ya, namanya Kongo Rikishi Zo. Ini patungnya. Jadi patung yang ada di kuil apa namanya Todaiji tadi ya, Kongo Rikishi Zo desu ne. Agyo dan Ungyo biasanya ya. Satunya Agyo, satunya Ungyo. Jadi kalau minasan main ke Jepang nih ya, kalau masuk ke apa namanya kuil-kuil itu biasanya kanan kirinya ada patung Ungyo dan Agyo atau disebut Kongyo Rikishi Zo ya. Baik, jadi sebenarnya kalau memahami kebudayaan Jepang itu pasti sudah pasti ada unsur Buddha ya. Buddha itu pasti masuk ya, karena memang secara agama nasionalnya
Buddha ya, meskipun memang secara individualnya orang Jepang tidak beragama ya, tapi sebenarnya agama Buddha lah yang membangun peradabannya mereka gitu ya, kebudayaannya mereka dibangun atas agama Buddha. Sini, apalagi di zaman Nara ini semakin kuat ya pengaruh Buddhanya. Nah ini juga ada namanya Todai no. Nah, Deska, bacanya apa nih Minasang? Todai no. Daichi no Daibutsu Den. Daibutsu Den. Todai no Daibutsu Den. Kira-kira apa nih? Daibutsu maksudnya apa Daibutsu? Daibutsu. Hewan-hewan. Buddha besar ya. Hai, Buddha besar ya. Deng itu kayak ininya lah, hole-nya gitu ya. Semacam aula yang berisi Daibutsu. Nah, ini adalah salah satu warisan harta karun ya yang kebudayaan yang sangat tua ya. Tahu Daiji no Daibutsu Den di sini. Daibutsu adalah Buddha ini ya. Ini namanya Daibutsu di sini. Kalau di Kamakura sendiri juga ada ya Daibutsu ya. Kamakura no Daibutsu itu beda lagi ya kalau itu ya. Kalau yang paling tua sebagai sebagai tanda kebudayaan Nara. Seperti itu. Ya, jadi Daibutsu ini ada di dalam Todaiji di sini. Ini sangat terkenal. Jadi selain sebagai warisan gitu ya, dia juga jadi objek wisata ya. Karena memang sebagai wisata sejarah juga ya Daibutsu di sini. Hai. Nah seperti ini ya. Jadi kalau nggak salah dia terbuat dari apa ya? Perunggu karena. Ya jadi ada juga perubahan ini ya, perubahan perubahan ekspresi patung Buddha ya. Jadi patung Buddha di zaman Asuka sama zaman Nara itu ekspresinya berbeda. Kalau ini kan mungkin mirip seperti yang ada di Indonesia ya. Karena memang kalau patung Buddha di Indonesia, di Thailand gitu kan beda-beda ya kalau Minasang perhatikan ya. Seperti itu. Ya, ini adalah Daibutsu yang ada di dalam Todaiji. Nah, untuk ini maksudnya apa Minasang? Kore wa nan to yomimasu ka? Bungaku. Bungaku desu ne. Kira-kira apa sih bungaku? Bungaku wa nan desu ka? Literatur, ya literatur atau sastra. Kesusastraannya apa sih? Ya, kesusastraan desu ne. Hai. Oke. Oh ya, sorry. Sebelum masuk ke situ, sebenarnya di sini ya. Jadi Todaiji ini kuil pusat agama Buddha seluruh Jepang ya, yang terkenal sampai sekarang. Jadi pusatnya itu di sini ya, karena dianggap sebagai kejayaan agama Buddha saat itu dan sampai sekarang dianggap sebagai kuil yang pusat agama Buddha seluruh negeri ya. Jadi karena memang agama Buddha itu ada sekte, bukan sekte sih, lebih ke kayak banyak ininya ya, banyak pecahan-pecahannya, misalnya aliran apa seperti itu ya. Nah, nah di seluruh negeri ini juga selain Todaiji ini dibangun juga namanya Kokubunji dan Kokubunji Niji ya. Itu sebagai tanda hormat kepada Pangeran Shotoku saat itu ya. Nah, jadi patung Buddha ini terbuat dari perunggu dengan lapis emas ya. Ada perunggu dan dilapisi dengan emas. Jadi banyak banyak dibuat pada zaman ini, perunggu plus emas ya. Nah di samping itu juga dibuat patung Buddha dari batu atau tanah liat gitu ya. Kemudian ada namanya shoshoing ya. Shoshoing itu seperti rumah harta ya, treasure ya di Nara ya. Di situ juga disimpan berbagai macam kerajinan tangan ya saat itu ya. Nah jadi agak sedikit berbeda dengan Buddha di zaman Asuka ya, karena ininya beda ya, ekspresinya berbeda di situ ya. Nah kemudian di sini adalah kesusastraan ya, selain tadi patung Buddha ada kesusastraan di sini.
Apa saja ya kira-kira kesusastraannya, Minasang? Nandesu ka? Ada Bisa Kojiki disebutkan? dan Honshoki. Kojiki, kemudian Nihonshoki. Honshoki. Hai. Jadi Kojiki ini kebanyakan adalah cerita-cerita sejarah ya. Cerita-cerita sejarah saat itu. Jadi catatan sejarah saat itu disimpan di dalam dikompilasikan menjadi Kojiki ya. Hai. Ko-nya di sini kan artinya apa sih? Ko ini di sini? Ko adalah Tua. furu. Furu desu ne. Hai. Ancient. Kuno. Kojiki itu sirusi, catatan hal-hal tua, catatan ya, beberapa macam hal atau kejadian yang lama desnya. Kojiki desnya ini untuk cerita-cerita sejarah. Kemudian ada juga Nihonshoki desnya. Kalau Nihonshoki juga sama, cerita-cerita sejarah, khususnya silsilah kaisar dan nyanyian peperangan katanya ya. Di sini ada silsilah kaisar, ini juga sama kayak nih Kojiki ya, tapi di sini ditambah ada silsilah kaisar dan nyanyian peperangan ya. Saya juga kurang paham juga karena nggak meneliti tentang ini ya. Nyanyian peperangan di saat itu sudah ada di sini ya, direkam di dalam Nihonshoki ya. Kemudian ini adalah salah satu karya bentuk sastra. Ada juga apa nih Minasang? Apa ya ini ya? Manyoshu. Manyoshu. Jadi Manyoshu ini kumpulan, apa namanya, Manyoshu ini kumpulan lagu-lagu yang syairnya ditulis dalam kanji ya. Yang syairnya kanji di sini ya, ditulis dalam huruf kanji saat itu ya, karena memang apa namanya, belum ada katakana hiragana. Dan yang terakhir apa nih Minasan? Selain Manyoshu adalah ada lagi apa? Waka. Waka. Ada yang pernah dengar waka? Waka itu semacam waka. Pantun. Macam pantun ya, waka di sini ya, memang ka itu lagu ya, wa itu Jepang, tetapi maksudnya pantun ya. Pantun Jepang disebut waka. Di sini itulah beberapa karya bentuk sastra yang ada di zaman Nara atau hasil dari kebudayaan Tempyo ya, yaitu adanya Kojiki, Manyoshu, kemudian Kojiki, Nihonshoki, Manyoshu, dan Waka itu sebagai karya dan bentuk sastra zaman Nara atau Tempyo Bunka ya, budaya Tempyo. Bisnya ya seperti itu ya. Baik. Jadi apa namanya, zaman Nara ini pengaruhnya sangat besar ya dalam perkembangan agama Buddha ya, karena memang Todaiji itu sebagai pusat agama Buddha di seluruh Jepang sampai saat ini. Bisnya ya. Baik. Coba kita lihat, masih pada nyimak ya, Iriska? Hai Sensei. Hai Sensei. Coba lihat apa nih, bentar. Oh, ini bukunya mana tadi ya? Hai. Ya, ini yang buku yang modul yang saya sudah share ya di Classroom ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi zaman Nara kita ulangi lagi ya. Jadi tadi ibu kotanya apa Minasang? Disebut apa ya? Heijokyo. Heijokyo ya, 710 sudah mulai didirikan Heijokyo ya, didirikan di Nara ya. Nah, di sini ada namanya Ji, itu masih ingat ya, kalau Ji itu apa Ji? Ji adalah tadi kanji apa? Otera itu ya. Otera. So desnya Otera ya minasan, ingat-ingat ya. Hai, Ji itu Otera ya. Jadi Kokubung Ji dan Kokubung Niji. Kokubung Niji itu didirikan di setiap negara. Jadi dia itu fungsinya untuk sebagai penghormatan kepada Kaisar Shotoku ya saat itu ya. Nah, sebenarnya ada juga namanya apa namanya nanti kita apa namanya lihat ya, apa namanya istilahnya ya, Kondeng Enen Shizaiho ya. Ini adalah seperti peraturan ya. Hai. Nah, di sini tadi sudah kita baca kebudayaan Tempyo ya, Tempyo desne. Kojiki Nihonshoki ya, sebagai mitos atau tradisi dan pencatatan gitu ya, catatan desne, catatan sejarah, kemudian silsilah kaisar ada di Nihonshoki ya, Kojiki.
Kemudian ada juga Mang Yoshu dan Waka, ya, pantun atau puisi Jepang. Ini adalah Todaiji. Nah, ini tadi saya juga sempat sebutkan shoshoin, ya. Shoshoin itu seperti rumah harta, ya. Harta warisan benda, ya, saat itu disimpan di shoshoin di Nara. Makanya kenapa Nara, Osaka itu sebagai tujuan wisata sejarah paling populer, ya, biasanya selain Tokyo, ya. Kalau jalan-jalan kan ya Tokyo sebagai ibu kota Jepang, ya, sebagai pusat pemerintahan Jepang lah, ya, saat itu. Tetapi kan zaman dulunya sebelum Tokyo sebagai menjadi ibu kota Jepang itu ada di wilayah tengah, ya, seperti Osaka, Kyoto, Nara dan sekitarnya. Makanya kenapa destinasi wisata populer selain selain Tokyo, ya pasti Osaka, ya, daerah situ, ya, Osaka, Nara, Kyoto, ya, karena memang di sana menyimpan banyak sekali benda-benda bersejarah, banyak sekali bangunan bersejarah sebagai pusat peradaban Jepang yang pertama, ya. Nah, di sini ada shoshoin, di sini disimpan beberapa kerajinan tangan yang ada di saat itu, di zaman itu, jadi sangat tua, harganya amat sangat mahal, ya, nggak dijual juga sih, ya, maksudnya sangat bernilai. Nah, di sini juga ada tadi sudah, ya, Nembutsu desne Todaiji, itu sudah selesai dibuat, ya, terdiri dari dilapisi perunggu dan emas, ya, Daibutsu yang ada di Todaiji, ya. Nah, sebenarnya ada namanya seorang biksu namanya Ganjin, biasanya biksu dari dinasti Tang yang datang ke Jepang, ya. Of course mereka membawa agama Buddha ke Jepang, ya, mengenalkan agama Buddha di Jepang. Di sini Ganjin, di sini namanya, ya, di bahasa Jepang kan, ya. Nah, di sini selain itu juga ada Tosho Daiji, itu di Nara. Di sini, ini adalah patungnya tadi, ya, patung patung ini, ya, Daibutsu yang ada di Todaiji di sini. Ya, nah, tadi ada istilah kondeng einen shizaiho. Apa sih, susah amat, ya. Jadi sawah itu kan tadinya disediakan untuk rakyat, ya, milik pribadi. Di sini milik itu, ya. Jadi sawah itu disediakan untuk rakyat sudah berkurang. Jadi pihak negara itu maksudnya si pemimpin itu mengizinkan tanah yang baru itu dikultivasi itu diolah, ya, mengolah tanah gitu, ya, diolah, bisa dijadikan milik sendiri, milik pribadi, privasi. Maksudnya rakyat punya tanah sendiri, diolah sendiri boleh, karena tadinya harus dipegang pemerintah, ya. Nah, oleh karena itu kaum ningrat, ya, atau misalnya para biksu misalnya, ya, dan pengawas distrik itu mempekerjakan para petani untuk mengkultivasi tanah dan memperluas tanah sendiri, ya. Jadi tadinya tidak diizinkan, tetapi sekarang boleh diolah sendiri. Mereka boleh mengolahnya sendiri, ya. Kemudian tadi kebudayaan Tempyo, ya. Jadi kebudayaan namanya Tempyo itu dipengaruhi agama Buddha dan dinasti Tang, ya, yang paling berkembang pada masa Kaisar Shomuk, ya. Jadi mungkin banyak sekali istilahnya, ya, kaisar-kaisar saat itu, tokohnya itu banyak gitu, ya. Nah, salah satunya Kaisar Shomu, ya. Nah, Kaisar Shomu ini mencoba untuk melindungi negara dengan kekuatan agama Buddha, ya. Makanya tadi kuilnya namanya Kokubunji itu didirikan di setiap daerah. Ini, ya. Didirikan juga di Todaiji, ya, tadi sudah, ya, di ibu kota Nara. Baik. Kemudian di sini ada namanya shoshoin, ya, atau rumah harta. Di sini rumah harta, yaitu shoshoin tadi di Nara, ya. Barang-barang ini yang dibawa pulang oleh Kentoshi, kemarin sudah, ya, ada istilah Kentoshi di sini, ya. Kentoshi di sini yang dikirimkan ke Tang, ya, saat itu, ya, di Cina. Itu barang-barangnya disimpan di shoshoin ini, ya, di rumah harta. Di sini. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah beberapa barang-barang yang disimpan di situ. Baik. Kemudian ada tadi biksunya namanya Ganjin desne, ya. Jadi dia datang dari dinasti Tang itu, ya, mendirikan Tosho Daiji dan menyebarkan agama Buddha, ya. Jadi Heijokyo ini didirikan mengambil contoh dari kota Chang'an tadi, ya, namanya kota Chang'an dari dinasti Tang, ya. Tadi kan saya sebutkan di awal, ya, Heijokyo itu model kota yang didirikan berdasarkan model kota dari dinasti Tang, yaitu kota Chang'an, ya. Nah,
uang itu bernama Wadokaichen juga dibuat dan dipakai di pasar ya, atau Wadokaiho tadi ya, Wadokaiho itu dibuat logam gitu ya, dan dipakai sebagai alat jual beli ya. Nah, sistem semua tanah dan orang dijadikan milik negara, tadinya kan milik negara ya, semuanya itu mulai pudar ya, mulai dihilangkan. Jadi silahkan si tanah-tanah itu dikultivasi sendiri gitu ya. Nah, karena sawah yang disediakan untuk rakyat ini mulai berkurang, jadi pihak negara ini mengizinkan penggunaan tanah yang baru dikultivasi selamanya. Nah, itu tadi yang disebut dengan Kondeng Enen Shizaiho. Ya. Jadi tanah pribadi itu mulai muncul. Ya. Kemudian, nah kaisarnya tadi namanya Kaisar Shomu desu ya. Jangan lupa Kaisar Shomu ini mendirikan Kokubunji dan Kokubuniji di berbagai wilayah untuk mencoba melindungi negara dengan kekuatan agama Buddha, sehingga agama Buddha dapat berkembang. Ya, makanya kenapa Nara sebagai pusat agama Buddha di Jepang, ya, seperti itu. Oke, masih pada nyimak ya, minasan, kita nonton video ya biar nggak ngantuk ya. Deska. Hai Sensei. Hai. Sebentar. Di sini. Bentar ya. Kelihatan nggak kalau ini minasan? Kelihatan ya? Hai Sensei. Ini mas. Sensei. Terlihat, Sensei. Oke, siap. Masih ada di folder Kenapa? Sensei. Masih di folder ya? Masih di folder. Oke, sebentar. Hai. Suaranya kedengeran ya? Suaranya kedengeran? Hai Sensei. Terdengar, Sensei. Hai, oke. Ini cepet buat nih. Ya, jadi di sini tadi ada istilah apa namanya ini ya nara jidai desu ne heijōkyō ni hento ya apa namanya kembali ke heijōkyō ya tadi ya dibalikan ke Nara ibu kotanya ya. Kemudian ada Butsutanomi maksudnya meminta kepada Buddha ya saat itu ya, karena Buddha sebagai ajaran agama yang terbesar ya. Nah, kemudian ada Kongryok, ada namanya apa ya? Toso, ada peperangan ya. Saya belum cari ya istilahnya ini, mohon maaf nanti saya cari coba ya. Jadi pagi dan malam ada sebuah peperangan namanya Kenryoku Toso di situ ya. Apa namanya Kenryoku itu apa namanya kekuasaan gitu ya, legitimasi ada perang kekuasaan di situ ya, pagi dan malam katanya gitu. Kemudian ada namanya Fujiwara Shi Taito, jadi klan, ada namanya klan ya, klan Fujiwara ini juga berkuasa. Jadi dulu sempat ada namanya apa ya Hangrang ya, jadi ada apa namanya permusuhan gitu ya antar itu mungkin ada apa namanya antar klan gitu ya. Jadi Aiso ini love and hates gitu ya, dan Mengeki Ryoko ada suatu penyakit dulu juga sempat ada penyakit yang menyebar ya, Ekibyo Ryoko di sini penyakit yang menyebar seperti itu ya. Tapi tidak dijelaskan penyakit apa, jadi nanti kita mungkin bisa cari sendiri ya di internet.
Nah, ini adalah istilah tadi ya, dotochi seido. Shippai renzoku ya. Jadi pengolahan tanah itu karena masih dipegang oleh negara gitu ya. Jadi banyak kesalahan ya, shippai renzoku ya, berturut-turut gagal. Jadi akhirnya tanah itu dibiarkan dikultivasi oleh rakyat sendiri gitu ya. Tapi tetap dalam pengawasan. Ritsuryo wa Hokai. Jadi sebenarnya Ritsuryo itu kan karena tadi Ritsuryo itu undang-undang yang dibuat oleh Shotoku Taishi, gitu kan? Ritsuryo desu, undang-undang pidana dan administratif itu Hokai itu mulai runtuh ya. Karena kenapa? Karena mereka sangat Konfusianisme ya, sangat memegang Konfusianisme, sementara Konfusius ini sama Buddha ini banyak crashnya, banyak benturannya. Jadi mulai runtuh seperti itu ya. Terus ada namanya Shoeng Tanjo. Shoeng itu kepemilikan tanah atas pribadi tadi itu ya. Shoeng Tanjo. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat di video yang lebih ini lagi. Bentar. Bentar ya. Kelihatan nggak Minasang? Belum. Sensei. Terlihat. Kelihatan Sensei. Yang ini kelihatan ya? Ya, kita dengerin. Prehistoric civilization in Japan is known as the Jomo. They are best known for their highly detailed and elaborate pottery they left behind. Sambil These review early yang kemarin ya. prehistoric people inhabited Japan essentially uninterrupted for a period lasting over 10,000 years. This came to an Masih ingat nggak Minasang? Ini apa? Apa nih? Gambar-gambar ini masih ingat nggak? Ya, apa nih? Hanoi. Hanoi. Bukan Hanoi, Hanoi jadinya ini dong, Vietnam ya, kalau ke Hanoi. Vietnam. Ada yang tahu itu apa ya, nama rumahnya apa? Rumah yang mirip Tatiana Brunei itu. Jugyo. Oh ya, Tatiana Jugyo. Tatiana juga. Tatiana Jugyo. Kemudian yang tengahnya apa tuh namanya? Dogu. Yang tengah, yang nomor 2-nya apa tuh? Yang tengahnya, bukan Dogu ya, apa tuh? Jomon, Doki di sini ya. Tembikar, Jomong. Tembikar, Jomong. Kemudian yang ketiganya baru yang paling kiri apa tadi barusan? Betul? Dogu di sini. Hai. Dogu ya. Hai, Dogu di sini. Untuk apa sih kira-kira Dogu ini? Ada yang tahu? Dogu, masih ingat Dogu? Untuk apa ya? Macam azimat. Jimat. Ya, semacam jimat gitu ya, karena mereka kan belum berkembang agama saat itu. Jadi bikin azimat sebagai pelindung gitu ya. Dogu Disney, dan tengah adalah Jomong Doki. Ya, ini adalah di zaman Jomong ya. Ada Tatiana juga. the migration of the Yayoi, whom are believed to have migrated into the archipelago between 1000 and 300 BC from the south. These people brought Bronze and Iron Age technology from the mainland and advanced farming techniques, which greatly increased crop yields and population. These large archipelago between 1000 and 300 BC. Ya, jadi kan beberapa teori itu berbeda ya. Apa sih, di mana sih aslinya orang Jepang ya?
Maksudnya asal-usulnya orang Jepang dari mana? Karena Jepang itu, kita kan melihat Jepang dari bawah sampai atas ya, dari Hokkaido, Ryukyu, sampai Hokkaido, ya, sampai atas ya, Okinawa sampai Hokkaido, Nah, di sini ada istilahnya orang-orang Jepang ini berpindah, orang-orang dari semenanjung Korea itu berpindah ke sini gitu ya, pindah ke Jepang. Kemudian dibilangnya Ainu itu kan di Hokkaido ya, itu sebagai nenek moyang Jepang. Tapi sebenarnya kebudayaan Jepang yang asli, orang Jepang yang asli, bahkan teorinya yang lebih kuat adalah orang-orang dari daratan Cina, semenanjung Korea ini berpindah ke Jepang ini. Toraijin biasanya datang ke Jepang lewat bawah ya. Makanya kenapa di tengah ini, di tengah itu maksudnya peradabannya yang berkembang di tengah ini kan tadi ya, Nara, Asuka, Kyoto di sini ya. Daripada Hokkaido. Kalau Hokkaido mungkin lebih mirip ke yang atas, ke Rusia gitu ya. Jadi ada berbagai teori yang mengatakan bahwa Jepang itu ada yang bilang dari atas, ada yang bilang dari bawah ya. Hai. From the south. These people brought Bronze and Iron Age technology from the Masih ingat ya, ini apa nih minasang? Ada yang tahu istilahnya bahasa Jepangnya apa? Apa sih itu? Itu apa tuh? Sebuah apa tuh? Alat apa? Lonceng. Lonceng. So, lonceng perunggu. Jadi namanya dotaku Dotaku ya, do itu lonceng, do itu perunggu, taku itu macam lonceng. Dotaku lonceng perunggu. Hai. mainland and advanced farming techniques, which greatly increased crop yields and population. These large sedentary populations produce large amounts of wealth and power for those who controlled the land, and according to Chinese sources, there were 100 kingdoms in Wa, as they referred to Japan during this period. Nah, ini kemarin ya, jadi dikasih stempel ya, dikasih stempel ke dua negara, yaitu King of Wa gitu ya. Wa itu maksudnya dari Raja Wa ya. Di Cina dari Han Emperor ya, Kekaisaran Han. Sometime before 240 AD, the Yamato clan gained hegemony over the other clans of Japan and began to be referred to as a single kingdom by Bisa kita lihat ya di situ kan, di tengah-tengah ya, yang coklat itu tengah-tengah itu adalah daerah Asuka, Nara, Kyoto sebagai pusatnya kebudayaan Jepang yang pertama the gitu ya. Chinese. The Kofun period is marked by the unification of Japan by the Yamato and the construction of massive pyramidal keel-shaped burial mounds for the ruling class. The rulers of the Yamato state were a hereditary line of emperors who still reign today as the world's longest dynasty. In 538, Buddhism was introduced to Japan by the king of the Korean kingdom of Baekje, thus beginning the Asuka period, named after the capital city during this time, which also saw the height of centralized imperial power. However, in 587, the Soga clan took over the government. The Yamato emperor was relegated to a figurehead, while the Soga ruled as regents. The name Nihon was first used for Japan, replacing Wa during the Soga rule. The Soga were overthrown by the imperial family, in alliance with the founder of the Fujiwara clan, who would begin a dynasty of regents that consolidated power over the imperial family to an even greater extent than the Soga. This influence was not maintained and cultivated by threat of force, but through marriage. A Yamato emperor would marry a Fujiwara daughter. Their half-Fujiwara son would be raised by tradition with the mother's family, and he too would marry a Fujiwara daughter. Gitu ya tadi ya, bahwa klan-klan Nakatomi ini mengawinkan anak-anaknya dengan keturunan kaisar. Jadi semakin berkembang, semakin meluas kekuasaannya ya, klan Nakatomi itu. Jadi Nakatomi dan Fujiwara itu yang saling perang And gitu. so on. While the Fujiwara were consolidating power further, the Nara period is marked by the relocation of the capital to present-day Nara. This period was typified by widespread droughts and famine. The lack of morality was widely blamed for the deprivation. Ya, jadi saat itu banyak sekali kekeringan dan wabah ya sebenarnya di zaman Nara. In turn, the Nara period saw a swath of construction of Buddhist temples and an increase in devotion. In 794, the emperor moved the capital to Heian-kyo. It was here that the Fujiwara solidified their rule as regents, and that clan
So desu ne, Heian Kyo ya. Jadi kalau masuk zaman Heian selanjutnya masuk ke Heian Kyo. Kalau tadi yang Nara apa Minasang masih ingat ya? Yang Nara Jogyo. Jogyo. So desu ne, Jogyo itu dari Asuka ke Nara, nanti Nara ke Heian itu ganti lagi Heian Kyo. Heian itu kalau sekarang Kyoto gitu ya. Jadi Jogyo, Heian Kyo. Asuka Nara, Jogyo. Nara Kyoto, Heian Kyo ya. Heian atau Kyoto ya. Seperti itu. Hai. Sampai di sini dulu ya karena memang masih sampai zaman Nara ya untuk untuk videonya ya. Nanti ini videonya panjang sampai selesai ya, sampai masa kini. Hai, do desu ka minasan? Shitsumon arimasu ka? Ada yang mungkin ada yang mau menambahkan? Desu ka? Sensei, shitsumon ga arimasu. Ya, silakan. Itu tadi yang untuk rumah harta. Untuk rumah harta itu Ya, harta-hartanya didapatkannya itu dari mana ya, Sensei? Untuk spesifiknya ada nggak, Sensei? Apa memang yang dari zaman itu, Sensei? Ya, yang itu tadi ya shoshoin ya. Itu tadi adalah harta yang ada itu nih shoshoin ya, namanya shoshoin desu ne, kore desu ne. Jadi di kompleks kuil Todaiji itu ada namanya shoshoin ya. Shoshoin itu namanya rumah harta itu ya. Ini barang-barang yang dibawa pulang oleh kentoshi. Masih ingat nggak kentoshi? Kentoshi adalah apa nih? Kemarin ya, kentoshi Wak. Ada di sini ya sebelumnya. Kentoshi itu orang-orang yang dikirimkan ya. Nah, ini ya kentoshi desu ne. Ya, pejabat, pemerintah dan lain-lain yang dikirim ke dinasti Tang, dinastinya Cina sebelah ya. Untuk apa? Untuk mengadopsi sistem dan kebudayaannya ya. Karena Jepang kasarnya kayak Jepang sedang berdiri sebagai negara ya. Mereka mengutus para kentoshi itu dikirimkan ke Cina, ke Tang, ke dinasti Tang. Untuk apa? Untuk membawa sistem yang di Cina itu seperti apa? Sistem pemerintahan, kebudayaannya, ekonominya kemudian dibawa ke Jepang ya. Makanya itu tadi kentoshi itu mengadopsi termasuk pola tata kota dinasti Tang, tata kota Nara itu kan tadi mirip dengan dinasti Tang katanya gitu ya. Itu juga salah satu oleh-oleh yang dibawa pulang oleh kentoshi. Nah, kentoshi ini tadi bawa seperti ini ya. Kentoshi ini tadi. Nah, kentoshi ini membawa pulang barang-barang dari Cina seperti ini kira-kira tiarasan. Barang-barang kerajinan gitulah dari Cina. Nah, itu dibawa dan disimpan di shoshoin. Seperti itu tiarasan. Do desu ka? Hai, arigatou gozaimashita, Sensei. Hai, ya coba kita mungkin pengen penasaran juga ya shoshoin itu namanya lucu shoshoin. Di Nara itu isinya apa saja sih? Shoshoin Nara di sini. Nah, jadi kayak gini memang ya. Tempat buat, nah di sini kan ada ya, is the treasure house of Todaiji Temple in Nara. Nah, di sini tadi mungkin kelewat ya, bangunannya itu namanya bangunan Azekura Zukuri. Isne Shoshoin. Jadi kira-kira kayak gini ya shoshoin ini. Nah, jadi sebenarnya cuma gini aja ya, gini doang. Bangunan seperti ini, seperti rumah adat ya. Nah, di dalamnya nggak ada isinya ya, nggak ada nggak diperlihatkan isinya, tapi kira-kira seperti ini. Misalnya alat-alat musik gitu ya, alat musik, kemudian apa lagi nih? Ini biasanya ada pameran ya. Shoshoin no sekai, di dalamnya seperti ini ternyata ya, piring, musik, alat musik, apa ya gitu yang ada di dalam shoshoin ya. Jadi ini nama bangunannya adalah Azekura Zukuri desu ne. Mungkin kelewat ya. Azekura Zukuri. Azekura Zukuri. Nah, jadi Azekura Zukuri ini kayak tumpukannya kayunya ditumpuk-tumpuk seperti ini disebut dengan Azekura Zukuri desu ne.
Hai. Sedikit berbeda dengan yang zaman sebelumnya ya. Kelihatan ya minasang ya? Iya desu ka? Miemasu ka? Hai, Hai, sudah memang. memang. Ini disebut Azekura Zukuri ya. Azekura Zukuri. Kalau sebelumnya namanya saya lupa. Nama bangunan sebelum Azekura Zukuri. Apa saja ya? Adalah pokoknya itu apa namanya? Bentuk-bentuk bangunan ya. Jadi semakin berubah ya dari zaman ke zaman ya. Tadinya rumah Honai itu Tateana Jugyo, kemudian berkembang lagi rumah yang lebih modern, terus berkembang lagi di zaman Nara itu Azekura Zukuri ya, seperti ini kira-kira. Hai, seperti rumah adat gitu ya minasang ya. Ayo desu ka minasang, ada yang ingin ditanyakan lagi? Daijoubu desu ka? Iya, daijoubu desu, Sensei. Daijoubu desu, Sensei. Ya. Jadi budaya sensei. Oke, kalau nggak ada berarti oke ya, nanti saya berikan tugas ya, karena belum ada tugas ya. Saya kasihkan tugas, jadi minasang buat review ya, di review lagi, jangan sampai lupa ya, jadi dikerjakan tugasnya ya. Hai, oke minasang, mau sisit semua katara, kokomade, sutomate kudasai. Hai. Hai, kokomade owari ni shitai to omoimasu. Hai, minasang, arigatou gozaimashita. Hai, otsukaresama deshita. 失礼します。Hai, Arigatou arigatou gozaimasu, gozaimasu, Sensei. 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 Sensei.